Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kelimpahan berkah, yang mana kita dapat berhadir di aula dalam acara pembukaan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif di SMK Negeri 1 ini tanggal 22 Agustus 2024. Untuk memulai acara kita hari ini, ada alangkah baiknya kita menekan Bismillahirrahmanirrahim agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia sang merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembukaan acara yang akan dibawakan oleh Ibu Yustika Indra Kasih SD kepada Ibu sebagai Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 ini, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu wa kafa billahi syahidan. Puji berserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini guna mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata. Salawat beriringkan salam tidak henti-hentinya kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri teladan kita hingga akhir zaman. Insyaallah kita semua mendapati aksi nyata program pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif. Ya, tidak panjang lagi mukadimah. Kegiatan inilah saya buka ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif kita buka. Ya. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Selanjutnya kegiatan ini semoga berjalan dengan lancar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kegiatan selanjutnya adalah marilah bersama-sama kita mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maulida SPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga saya ucapkan kehadirat Allah. Kawan-kawan semua bersedia hadir untuk berpartisipasi dalam acara diseminasi yang sekarang ini akan kami sampaikan berkolaborasi saya Maulida SPD dengan Ibu Depiani SPD. Selanjutnya teman-teman, diseminasi ini adalah imbas dari apa-apa yang udah kami pelajari di modul 14. Jadi sepengetahuan saya, sepemahaman saya imbaskan ke kawan-kawan. Sehingga akhirnya nanti kawan-kawan sedikit banyak dapat juga ilmu yang kami dapatkan selama mempelajari modul 1.4. Oke, materi diseminasi kita hari ini ada 7 kawan-kawan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal maksud saya, itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Depiani. Sedangkan yang keyakinan kelas nanti akan disampaikan oleh saya. Sedangkan yang terakhir, segitiga restitusi akan kembali disampaikan oleh kawan kita, Ibu Depiani. Oke. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan murid yang berprofil Pancasila melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri, teman-teman semua yang sudah kami pelajarin, tepatnya di modul 11, guru harus mengajar dengan penuh keikhlasan. Oke, kemudian mengutamakan pendidikan karakter, murid diibaratkan benih atau bibit, sedangkan guru diibaratkan petani atau tukang kebun. Jadi murid kita itu teman-teman, kita ibaratkan benih, kitalah yang mengolahnya sehingga benih itu tumbuh sebagaimana yang diinginkan murid tersebut dan sebagaimana yang diinginkan oleh kita sendiri bahkan orang tuanya. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada murid. Hal ini harus sudah kita laksanakan, tujuannya ada supaya siswa kita itu aktif, tidak lagi pasif, dan sumber belajar bukan dari guru seorang. Kemudian bersifat menuntun, bukan menuntut. Maksudnya di sini, kalau misalnya selama ini kita bilanglah saya, atau sebagian dari teman-teman, materi yang harus kita sampaikan, kita doktrin anak-anak, kita tuntut dia harus bisa. Tapi mulai sekarang, marilah kawan-kawan kita membuka pikiran kita masing-masing untuk lebih bersifat menuntun. Yang namanya menuntun berarti tidak ada target yang harus dicapai penuh, tapi sebagaimana kesanggupan anak itu. Kemudian, sesuai dengan kodrat alam. Maksudnya, sesuai dengan kodrat alam, guru menyesuaikan dengan minat dan bakat siswanya. Sedangkan kodrat zaman disesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang. Misalnya kalau tuntutan zaman sekarang itu lebih mengutamakan teknologi, ya kita sebagai guru juga harus mengikut dengan perkembangan zaman. Murid diibaratkan seperti kertas yang bertuliskan samar-samar. Artinya anak kita ini bukan kertas kosong. Dia datang ke sekolah sudah memiliki kemampuan. Namun samar-samar. Maka tugas kitalah sebagai seorang guru untuk menebalkan tulisan-tulisan tersebut sehingga menjadi kalimat yang terangkai dan yang bermakna. Kemudian
bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Akhirnya, perubahan paradigma belajar ini bermula pada diri kita sendiri. Kitalah yang merubah, kitalah yang merancang, kita yang menginginkan ke arah mana murid kita akan kita arahkan. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah disiplin positif. Teman-teman sekalian, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Tentunya hal ini teman-teman semua sangat terketuk dengan hati saya. Saya pun berlaku demikian. Namun seiring waktu yang udah saya pelajarin selama guru penggerak ini berlahan tapi pasti saya ingin ada perubahan untuk tidak lagi menjudge anak-anak selalu dengan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif, menurut Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Namun, untuk mencapai murid yang merdeka tersebut, harus ada syarat utama, yaitu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian, motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita agar tercapai tujuan yang diinginkan. Dari disiplin positif ini, teman-teman, maksudnya seseorang untuk melakukan disiplin positif baiknya lah berasal dari diri sendiri atau faktor intrinsik. Artinya dia memang menginginkan, dia memang mengetahui apa yang dia buat itu baik dan apa yang dibuat itu bisa menghormati, bisa membuatnya jadi disiplin, bisa membuatnya menghargai orang lain. Namun kalau ada faktor yang di luar itu, misalnya karena takut mendapatkan hukuman dia berbuat disiplin, karena ingin mendapatkan suatu reward dia berbuat disiplin, itulah namanya faktor dari luar yang selalu kita ingin hindarkan. Sebaiknya disiplin positif memang harus dari diri sendiri atau faktor intrinsik. Selanjutnya, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan nama Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian, nilai kebajikan dari segi murid, beriman dan bertakwa, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan universal, 9 pilar kebajikan. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian, the 7 essential virtues,
Building Moral Intelligence, Mikhail Borba mengatakan, nilai kebajikan itu bisa berupa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Demikian materi poin 1 dan 2 telah saya paparkan kepada rekan sejawat. Untuk materi ketiga kami persilakan atau saya persilakan rekan sejawat saya, Ibu Depiani. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Di materi selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya, manusia melakukan suatu tindakan pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dia miliki. Selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya, manusia itu melakukan tindakan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha baik yang kita lakukan dalam rangka agar semua kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita angkat. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Lalu yang kedua ada kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia, terutama murid-murid kita yang dalam masa peralihan ke remaja, itu ada rasa yang harus dia punya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di sini termasuk rasa diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi anggota dari sebuah kelompok atau bagian dari sebuah kelompok. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Nah, di sini kebutuhan penguasaan ini termasuk dari harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan. Yang namanya kebutuhan kebebasan ini pada prinsipnya itu keinginan untuk memiliki pilihan, mandiri, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan kesenangan. Di sini kebutuhan akan kesenangan termasuk bermain, humor, tertawa, lalu antusiasme. Ke bagian yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa setiap manusia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya yang mendasarinya. Termasuk di sini yang sudah sering kita alami, pengalaman kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ada tingkah-tingkah dari murid ataupun siswa kita, itu semua yang dia lakukan baik yang kebaikan ataupun kesalahan yang dia perbuat, pasti itu ada motivasi yang berasal dari dirinya atau berasal dari lingkungannya. Yang pertama motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bisa saja dia mematuhi suatu peraturan yang sudah kita buat, ya, peraturan yang ada di sekolah dia patuhi. Cuma tadi motivasinya apa? Supaya nggak kena hukum, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Saya malas lah nanti ditanya-tanya, dihukum sama guru seperti itu. Kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, itu motivasi yang pertama. Lalu ada motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, biar dapat penghargaan, biar dapat pujian dari guru, buatlah tugasnya, begitu ya. Jadi motivasi yang pertama dan yang kedua tadi yang barusan saya sebutkan itu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Ya. Sedangkan motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itulah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, sebagai seorang guru, kita diharapkan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik ini dalam diri murid. Jadi kalau bisa motivasi yang dari ekstrinsik tadi, yang dari luar tadi itu kadarnya berkurang dan motivasi intrinsik lah yang muncul menjadi karakter bagi murid-murid kita. Nah, di sini untuk apa? Untuk anak-anak tadi
murid tadi ada 3 bagian ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketika seorang anak melakukan perbuatan salah, nah ini ada 3 yang mungkin bisa terjadi dalam kenyataan hidup ini ya. Jadi yang pertama hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, ciri-ciri hukuman itu murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Artinya di sini apa? Dia nggak tahu, tiba-tiba udah aja gitu kan. Misalnya seperti ini, dia telat datang masuk ke kelas. Tiba-tiba gurunya langsung bilang, kamu silakan push up. Dia tahu dia telat, tapi dia tidak dilibatkan dalam menentukan tadi konsekuensi ataupun hukuman tadi ya, menentukan hukuman apa yang harus dia lakukan. Yang ketiga, bersifatnya satu arah, artinya cuma guru yang memberikan hukuman. Siswa tadi hanya menerima, kewajiban menerima dan melaksanakan. Dan yang keempat, hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Fisik tadi seperti tadi, ya, misalnya push up atau lari, seperti itu. Yang psikis, hukuman berupa psikis, apa nih? Psikisnya verbal, biasanya dari kata-kata gurunya. Yang itu tentu saja akan membekas dalam ingatan anak. Nah, ada juga yang namanya konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dia dengan konsekuensi itu. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Di sini konsekuensi misalnya apa? Misalnya ketika lupa mengerjakan tugas, maka guru memberikan konsekuensi. Anak-anak itu harus menulis ulang sampai dia selesai. Itu konsekuensi, ya, bukan hukuman. Nah, yang ketiga ini yang diharapkan semua guru bisa menerapkannya, restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, pada restitusi terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika murid berbuat salah, ya, jadi di sini guru posisinya bukan langsung memberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi guru akan melibatkan siswa dengan melakukan ada 3 tahapannya. Nanti restitusi akan kita bahas di materi selanjutnya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Di sini masih banyak kita lakukan, termasuk saya sendiri khususnya. Sebelum mempelajari modul ini, modul dalam PDP pendidikan berpenggerak ini, saya itu masih sering melakukan peran saya, posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ketika anak berbuat salah, langsung kasih hukuman. Tapi ketika sudah belajar ini, sudah mempelajari modul-modul dalam PDP ini, saya juga sudah menyadari ternyata tidak ini yang terbaik. Anak-anak ketika kita lakukan, kita beri hukuman, dia bukan langsung berubah. Ada sebagian anak yang malah bertambah parah kelakuannya. Nah, jadi penghukum ini posisi kontrol yang pertama di penghukum. Ya, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah berarti ucapan-ucapan guru yang nantinya akan mengakibatkan anak itu memang merasa bersalah. Lalu yang ketiga, sebagai teman. Nah, kita melakukan ajakan-ajakan supaya dia berbuat baik, itu nanti posisinya sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, guru hanya melihat, hanya memantau apa yang anak lakukan, lalu hanya sedikit memberikan arahan saja. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah yang kita harapkan bisa kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, di sini ada kasus, ya, ada kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali ke rumah karena jarak rumah yang jauh sekali, Pak Lukman
tetap dia bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar bersama teman-teman. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Tadi sudah kita dengarkan kasusnya secara ringkas sudah saya sampaikan. Kalau menilik dari kasus tadi, yang posisi apa kira-kira yang diambil oleh Pak Lukman? Tadi posisi kontrol kan ada 5 ya. Kira-kira posisi yang mana yang diambil oleh Pak Lukman? Penghukum. Ya, posisi penghukum. Penghukum ya. Kenapa di situ langsung kita bisa tahu kalau Pak Lukman itu sebagai penghukum? Apa indikatornya? Dari pernyataan Pak Lukman tadi, Bu. Ya sudah, gitu ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Pernyataan itu yang menjadikan Pak Lukman sebagai posisi penghukum. Ya benar sekali. Jadi dari kata-kata tadi ya sudah kamu salah, sudah terlambat, salah pula mengenakan warna sepatu. Nah jadi di situ indikatornya kata-kata tadi, pasti kata-kata tadi diucapkan dengan intonasi tinggi, ya kan, dengan suara yang keras seperti itu. Jadi jelas di situ tergambar bahwa Pak Lukman tadi mengambil posisi sebagai penghukum. Nah, jika kira-kira gini, Pak Lukman tadi mengambil posisinya sebagai manajer, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Lukman? Ya, seharusnya Pak Lukman bisa menstabilkan identitas dengan bertanya terlebih dahulu, gitu ya Bu. Sabrina, mengapa kamu datang terlambat? Seperti itu. Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah? Nah, kurang lebih seperti itu Bu. Jadi validasi tindakan yang salah dengan bertanya yang tadi ya, yang penghukum tadi, gitu kan. Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru agar tidak terlambat ke sekolah ya. Nah, jadi yang seperti itu tadi. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan dengan bertanya, Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Seperti itu Bu. Iya. Jadi tepat sekali ya. Ada tahapan-tahapannya kalau sebagai manajer itu. Ya, tadi yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Tika itu sudah mengacu pada tahapan restitusi. Dia ambil dulu menstabilkan identitas. Itu dia menanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa salah menggunakan sepatu, kenapa terlambat. Kadang-kadang seorang guru tidak perlu mendengarkan itu, bukan tidak perlu, tidak mau ya, langsung saja sudah salah, peraturannya seperti ini, harus ada hukuman karena melanggar peraturan. Padahal kita tidak tahu apa yang sudah terjadi di balik perbuatan dari si Sabrina tadi. Jadi alangkah baiknya kita melakukan tindakan yang pertama, menstabilkan identitas dengan menanyakan kenapa dia alasannya terlambat. Itu berarti kita menyadari bahwa ketika melakukan kesalahan pasti ada alasannya, ada penyebabnya. Lalu setelah menstabilkan identitas tadi, ada lagi yang kedua namanya apa tadi?
Validasi tindakan yang salah. Kita tahu itu salah, tapi kita validasi. Si Sabrina tadi mengerti tidak kalau yang dia lakukan itu salah? Kita pastikan, kita validasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nanti itu lebih jelasnya kita bahas di segitiga restitusi. Ya. Sampai dia nanti yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari proses ketiga tadi diharapkan anak bisa menemukan sendiri apa kesalahan yang sudah dia perbuat, dan kita sebagai guru dengan posisi kontrol sebagai manajer, kita menuntun anak untuk bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang sudah terjadi. Nah, yang ketiga, nilai kebajikan apa yang dituju kira-kira dengan menggunakan sepatu yang seragam berwarna hitam? Tadi kita sudah belajar sama Bu Molida sebelumnya nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai kebajikan apa yang ingin dituju dengan menggunakan sepatu berwarna hitam? Disiplin. Ya, disiplin. Lalu ada lagi? Kesederhanaan. Iya, kesederhanaan boleh karena seragam ya, semua biar sama. Lalu apa lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab boleh. Tanggung jawab artinya itu sudah ada peraturan dengan tujuan-tujuan kebaikan. Anak bisa nggak melaksanakannya? Itu berhubungan dengan tanggung jawab. Lalu ada lagi? Kesetaraan. Iya, kesetaraan. Jadi di lingkungan sekolah tidak ada kesenjangan antara anak yang mampu dengan anak yang dari keluarga sederhana. Ya. Kira-kira apa sikap kita dengan perlakuan Pak Lukman tadi? Misalnya gini, kejadian itu di depan mata kita, ini piket ya kita sama-sama nih sama Pak Lukman tadi. Ya, ketika terjadi kejadian seperti tadi, kita sebagai teman kira-kira apa sikap kita, apa yang kita lakukan? Memanggil Pak Lukman ya, sebagai rekan sejawat kita, tentunya kan kita mengingatkan teman ya, tapi mengingatkan tentu saja dengan kata-kata yang baik, dengan tidak bermaksud menggurui seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 kontrol guru ya. Kasusnya seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika melihat ada seorang siswa yang tidak lengkap memakai atribut waktu upacara bendera, nah posisi penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum dia langsung memberikan hukuman. Seperti contoh itu, ombak pada bendera selama 1 jam. Itu salah satu contoh. Itu posisi penghukum. Lalu ada membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah seperti ini, keluar kata-kata seperti tadi ya dari verbal. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu dia posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan mendengar kalimat verbal seperti itu yang diutarakan oleh gurunya, pasti anak tadi merasa bersalah. Lalu selanjutnya ada posisi sebagai teman. Ketika berposisi sebagai teman, dia seperti ini kata-katanya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kata-kata sebagai teman, ya kan? Lalu yang selanjutnya ada sebagai pemantau. Kalau pemantau dia berarti ya pemantau, melihat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini nggak ada solusi bagi dia. Solusinya ada solusi, belikan atribut di koperasi. Kan? Tapi cuma sampai di situ, dia tidak memikirkan kesalahan dia ini solusinya untuk jangka ke depannya apa. Posisi sebagai manajer, guru tadi akan menanyakan, apa kamu tahu kesalahanmu? Ditanyakan dulu apa kesalahannya, sehingga dia menemukan sendiri apa kesalahan yang sudah dia berbuat. Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah di sini kalimat ini guru tadi menuntun, mengajak murid untuk menemukan solusi dari permasalahan dia untuk memperbaiki kesalahannya. Nah ini kita ada sedikit kuis game ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu.
Merasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah. Ketika anak mendengarkan kata-kata itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu maksudnya si guru tadi pasti bertujuan membuat anak merasa bersalah. Lanjut. Nah, yang sekarang posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Iya, pemantau ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dilihat aja. Oh, iya. Benar ya kan? Betul. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Jadi guru tadi mengarahkan ya, yang menemukan solusi tadi, yang menemukan solusinya tadi siswa sendiri. Lanjut. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman, betul sekali. Kayaknya udah paham semua ya. Nah ini nih, kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini penghukum. Apa ini? Rasa bersalah. Merasa bersalah. Penghukum karena dia kan tidak akan mendapat nilai kan? Iya, ya, menghukum ya. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Di sini tidak dinampakkan langsung hukumannya apa, tapi konsekuensinya ya. Lanjut. Nah, ini dia yang kita bahas dari tadi. Ketika siswa mengalami atau melakukan suatu kesalahan, inilah segitiga restitusi, inilah yang diharapkan, yang kita harapkan bisa kita terapkan di siswa kita. Ya. Tahapan dari segitiga restitusi tadi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketiga tahapan tadi bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, Bu. Menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Ya, itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya, ketika murid melakukan kesalahan, dia tidak langsung dianggap gagal, tapi bagaimana dia menemukan solusi agar kedepannya menjadi sukses. Oke. Jadi bagaimana ada kata-kata di situ yang bisa kita terapkan atau bisa kita sampaikan ke siswa yang melakukan kesalahan? Ya, beberapa di antaranya, berbuat salah itu wajar. Opkan dulu misalnya. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Jangan nampakkan dulu. Boleh juga bapak. Jadi dia atau akan ibu kemari. juga pernah melakukan itu. Lalu bisa juga kita mengatakan, Depi boleh lihat kemana sebentar? ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ya, tergantung konteks kejadiannya apa. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah, yang tahap kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi kalau it's time to have break. Nah, pada validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi ada beberapa kata ya untuk memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah ini berupa pertanyaan-pertanyaan bermakna yang kita sampaikan kepada murid. Salah satu contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kita memvalidasi bahwa tindakan dia itu salah.
Lalu ada juga bisa kata-katanya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau termotivasi dari dalam. Nah, di sini kata-kata yang bisa kita ucapkan, contohnya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, lalu seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Bapak Ibu, apakah masih semangat? Semangat! Terima kasih. Dari poin pertama sampai ke yang disampaikan Bu Depi terakhir tadi, sekarang ini kita beralih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa atau langkah-langkah apa apabila kita sebagai guru ingin membuat keyakinan kelas di kelas kita? Apakah kita sebagai wali kelas? Apakah kita juga sebagai guru mata pelajaran? Kondisi seperti apa yang kita inginkan di kelas itu? Suasana seperti apa yang kita inginkan di kelas itu juga? Begitu juga dengan siswa. Siswa itu harus kita pertanyakan. Dia kepengen kita mengajarnya seperti apa? Dia kepengen suasana kelas seperti apa? Dia kepengen kawan-kawannya itu seperti apa terhadap dia? Mari perhatikan teman-teman semua urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, kita sebagai guru berdiskusi. Yang namanya berdiskusi berarti kita dengan siswa. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati semua warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dan yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan di kelas. Dan yang keempat, berdiskusi kembali mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi lagi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke Bapak Ibu, rekan sejawat yang saya hormatin, ini ada peraturan kelas, kalimat positif, nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya, teman-teman semua, termasuk saya sendiri, sepengetahuan saya sebelum saya belajar modul ini, keyakinan kelas atau yang sering yang kita sebut dengan kesepakatan kelas, ternyata itu adalah peraturan kelas. Yang kita yakini selama ini keyakinan kelas, itu saya pribadi ya, adalah ternyata masuknya ke dalam peraturan kelas, belum ke keyakinan kelas. Contoh yang pertama, dilarang bermain HP pada saat belajar di kelas. Itu tergolong peraturan kelas ternyata teman-teman. Nah, tujuan kita selanjutnya mengajak peserta didik berkolaborasi, berdiskusi kalimat apa, kalimat positif apa yang cocok untuk menggantikan kata-kata dilarang bermain HP tadi. Berarti pergunakanlah HP untuk kepentingan pembelajaran. Sehingga lebih enak didengar, lebih dapat dicerna kalau kita baca. Kemudian dari hal tersebut, dari kalimat positif itu, nilai kebajikan apa yang sudah dilakukannya apabila dia sudah mematuhinya? Berarti dia sudah menghormati dan sudah menghargai siapa? Guru yang di depan yang sedang mengajar, ya kan? Nah, kemudian peraturan kelas yang kedua, saya contohkan ini kawan-kawan, jangan membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Maksudnya gini ya, jangan membuang sampah sembarangan itu, digantilah kalimatnya itu dengan kata-kata yang positif. Seperti apa contohnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi lebih adem bacanya gitu. Nah, kebajikan apa? Nilai kebajikan apa yang diperolehnya? Kalau dia melakukan hal tersebut, berarti kebersihan. Nah, kawan-kawan semua, saya ingin
Bapak Ibu berpartisipasi untuk membuat satu peraturan kelas, satu kalimat positif, dan satu nilai kebajikan sesuai dengan ide-ide Bapak Ibu. Sesuai dengan apa keinginan Bapak Ibu suatu di dalam kelas. Untuk hal itu, saya akan membagikan, Bapak Ibu bisa lihat di sini semua, bahwa ini adalah proses atau langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan kelas. Peraturan kelas nanti Bapak Ibu isinya di sticky note yang berwarna kuning. Bapak Ibu tulis, kemudian tempelkan di sini. Berarti yang kuning-kuning semua gitu. Nah, kemudian berarti untuk satu peraturan kelas, Bapak Ibu juga akan memikirkan cocoknya kalimat positif apa yang sesuai. Tapi di warna hijau. Dan sedangkan yang warna merah adalah untuk nilai kebajikannya. Nilai kebajikan apa yang diperoleh anak-anak terhadap kalimat positif yang sudah kita buat. Oke, Bapak Ibu, ini akan saya bagikan. Terima kasih, Bu. Berarti satu orang, satu kuning, satu merah ya, hijau, satu merah, sehingga sinkron. Ya. Oke. Silakan ditulis ya, Bu Johari. Iya, Bu. Oke. Oke. Tuh, itu yang udah warna apa yang belum? Kuning ya? Oke. Satu orang 3 warna ya Bapak Ibu. Tuh. Hijau yang belum ya? Oke. Oke. Silakan ibu-ibu dituangkan ide-idenya kepada rekan sejawat yang sudah memiliki idenya untuk bisa menempelkan kira-kira apa peraturan kelas atau kalimat positif dan nilai-nilai kebajikan yang ingin Bapak buat di kelas Bapak Ibu. Silakan. Ya. Bagi yang sudah silakan ditempelkan. Ya, boleh, boleh. Oke. Dibacakan nggak ya, Bu ya? Nggak. Bacakan Bu Tika. Oke, di sini saya menulis peraturan kelasnya yaitu tidak boleh datang terlambat. Sedangkan kalimat positifnya di sini saya menulis masuk kelas tepat waktu. Dan nilai-nilai kebajikannya yaitu disiplin waktu. Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, cocokkah yang dibuat Bu Tika? Ya, oke. Lanjut kepada Bapak Ibu yang sudah menemukan idenya untuk ke depan. Payah baca, payah. Baca. Perlu dibaca nggak kawan-kawan? Nah, perlu Bu Johari. Baca Bu. Nomor 2, dilarang Membuli. membuli teman. Iya. Nomor 2 ini hijau ya, Berperilaku berperilaku dan bertutur. bertutur kata yang baik. Oke. Nilai kebaikan apa yang didapatnya? Sopan dan santun. Oke. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang punya ide. Berarti ini kembalikan ke moderator nanti. Udah habis kan? Ini kemana nih nanti aku? Oke, baik Bapak Ibu. Kembali ke moderator kan? Coba membuat untuk peraturan kelasnya ini tidak boleh melalaikan tugas di kelas. Sedangkan kalimat positifnya adalah menjalankan tugas yang
menjadi kewajiban di kelas. Sedangkan nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Oke. Selanjutnya. Ini kembali ke moderator ya kan? Ya kan? Habis ini kan? Oke, silakan Bu Najulia. Perlu dibaca nggak kawan-kawan? Perlu. Peraturan kelas apa yang dibuat Ibu Najulia? Saya membuat tidak melawan guru. Oke, kalimat positifnya. Berperilaku baik terhadap guru. Oke. Nilai. Nilai kebajikannya menghormati. Iya. Oke. Oke, bacakan Bu Apni. Oke, saya bacakan ya untuk peraturan kelas. Saya membuat jangan menginformasikan ketidakhadiran melalui pesan. Oke. Itu untuk peraturan kelas dan untuk keyakinan kelas. Bukan Bu, untuk kalimat positifnya. Positifnya itu saya menginformasikan kehadiran secara langsung oleh orang tua atau Wali. Yang pertama ini berarti dilarang untuk anak-anaknya berarti yang ini. Kalau ini yang menginformasikan orang langsung orang tuanya. Oke. Sedangkan yang Nilai kebajikannya itu adalah disiplin dan menghargai. Jadi, Iya. itu penting. Iya, terima kasih Bu Apni. Untuk kawan-kawan yang lain, untuk kawan-kawan yang lain, rekan-rekan saya semua, saya yakin itu pasti semua penuh ide-idenya. Kenapa? Semua kita kepingin menciptakan suasana belajar yang nyaman, begitu juga dengan anak-anak. Saya harap dengan apa yang udah barusan saya sampaikan mengenai keyakinan kelas, kita tidak lagi salah persepsi bahwasannya peraturan kelas itu tidak sama dengan keyakinan kelas. Dan sebaiknya dituliskan dalam bentuk kalimat yang positif, mengandung nilai kebajikan. Sekian dari pemaparan keyakinan kelas dari saya kembalikan ke moderator. Bu Nadia. Oke, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Bu Maulida. Selanjutnya kita akan menonton video di mana ini tentang segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Nevi. Kepada Ibu dipersilakan. Geli aku. Nah Bapak Ibu, tadi kan kita sudah mempelajari kita membahas tentang segitiga restitusi ya. Jadi ini ada video yang sudah saya dari tahapan segitiga restitusi. Alangkah baiknya kita perhatikan bersama-sama, nanti kita tentukan yang mana dia menstabilkan identitas, yang mana dia memvalidasi tindakan yang salah, dan tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan. Enggak masuk gambarnya. Silakan dulu. Apakah kamu baik-baik saja, Pak? Alasan ibu memanggil kamu karena itu kami dapat laporan dari Bu Anita, guru matematika di kelas kalian. Katanya kamu tadi membolos saat pelajaran matematika. Apakah itu benar? Setahu itu kamu adalah anak yang rajin dan jarang sekali membolos. Sebelumnya saya berdoa ketika jam saya isi ini saya pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak kembali. Kecil kali enggak? Kecil kali sih. Tidak apa-apa. Jika kamu melakukan kesalahan seperti ini, pasti kamu mempunyai yang salah. Boleh ibu tahu apa yang salah, Pak? Yang lain ayah saya masuk rumah sakit. Saya setiap pagi saya boleh ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah. Karena ibu saya harus segera meninggalkan lagi. Jadi saya dilakukan untuk menyelesaikan. Ibu turut prihatin atas masalah yang sedang kamu hadapi dengan keluarga.
baik Ahmad sungguh tidak menyalahkan kamu karena kamu memang lagi bermasalah. Namun tindakan yang kamu lakukan dengan membolos ke perpustakaan tentu saja tidak benar. Ibu di sini ingin mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa Ahmad lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bukankah Ahmad sekolah itu untuk belajar untuk masa depan kamu? Jika kamu bolos, kamu akan menentukan diri kamu sendiri juga tidak anak. Menurut kamu, apakah yang tadi Ahmad lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, Ahmad? Tidak sesuai karena saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak melaksanakan tugas pemerintah. Apakah Ahmad bersedia memperbaikinya sekarang? Ya, saya akan melakukan tugas kesehatan. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Mari kita sama-sama mematuhi keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama. Mengerjakan tugas yang sudah diberikan guru sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, apakah yang akan Ahmad lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah Ahmad perbuat? Saya akan meminta kepada Bu Haita selaku guru pengatur mata pelajaran matematika dan saya berjanji akan saya akan melakukan tugas matematika dan matematika setiap seminggu tadi. Insya Allah kedepannya saya tidak akan meminta. Alhamdulillah, terima kasih ya Nak karena kamu sudah belajar dari kesalahan. Semoga ayahnya cepat sembuh dan semoga Ahmad menjadi anak yang sukses ya. Amin. Terima kasih. Oke, sekarang Ahmad sudah boleh kembali ke kelas Ahmad. Waalaikumsalam. Nah, ini tadi video yang sudah saya buat bersama murid. Contoh penerapan dari segitiga restitusi. Jadi ceritanya si Ahmad tadi membolos saat pelajaran matematika. Ya, ketika pelajaran matematika dia minta izin permisi. Nah, ternyata dia pergi ke perpustakaan dan tidak kembali lagi sampai habis jam pelajaran matematika. Guru matematikanya melaporkan kepada wali kelasnya bahwa si Ahmad membolos ketika pelajaran matematika. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh wali kelas? Yang pertama dia tentu saja memanggil si Ahmad. Dia sudah tahu cerita dari guru matematika bahwa si Ahmad tadi membolos pas pelajaran matematika. Nah, ketika dipanggil si Ahmad, wali kelas tadi menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui ya apa yang menjadi penyebab si Ahmad tadi berbuat demikian. Dalam artian membolos pelajaran matematika tadi. Nah, di sini tindakan yang dilakukan oleh wali kelasnya tadi, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ya, kata-kata yang diucapkan tadi apa? Bapak Ibu, yang tadi diucapkan di video tadi, kata-kata yang diucapkan. Tidak apa-apa Ahmad, kamu melakukan ini pasti punya alasannya. Boleh Ibu tahu apa alasan kamu? Seperti itu tadi ya. Nah, si Ahmad menjawab bahwa ternyata dia tidak masuk pelajaran matematika karena dia belum mengerjakan tugas. Ya, tugas matematika yang diberikan oleh gurunya belum dia kerjakan. Jadi dia tidak berani masuk ke dalam kelas. Nah, di sini guru tadi, wali kelasnya tadi berusaha memancing pembicaraan dengan si Ahmad agar si Ahmad tadi berani mengungkapkan apa permasalahan yang dia alami. Ketika Ahmad tadi sudah berhasil mengungkapkan apa permasalahannya, ternyata dia belum membuat tugas tadi, berarti satu tahap sudah beres, sudah oke, menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Tadi kata-katanya seperti apa Bapak Ibu? Hah? Validasi tindakan yang salah. Tadi kata-katanya? Iya, kata-katanya tadi betul ya.
Jadi kata-katanya seperti ini tadi. Kamu tadi nggak masuk pelajaran, kamu itu sekolah kan untuk mendapatkan ilmu supaya berhasil, bukan begitu Ahmad? Nah gitu kan, validasi, iya Bu. Nah tadi kamu tidak masuk ke kelas, membolos saat pelajaran matematika, itu adalah kesalahan, bukan begitu Ahmad? Dijawablah sama anak tadi, iya. Berarti dia sudah mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kamu tahu bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya, Bu. Apa itu? Membolos saat pelajaran matematika. Nah, di sini tadi wali kelasnya juga melakukan umpan kepada Ahmad. Kira-kira apa yang bisa Ahmad lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Dijawablah oleh si Ahmad, saya akan menjumpai Bu Alika, guru matematikanya, dan meminta maaf, ya. Lalu bla 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 bla. Apalagi solusi yang dia tawarkan. Artinya si Ahmad tadi dia sadar dia telah melakukan kesalahan, bukan gurunya yang menyuruh. Kamu harus minta maaf kepada ibu itu. Lalu kerjakan ini. Seperti itu. Tapi Ahmad sendiri yang menemukan solusi atas permasalahannya. Dia sudah menyadari bahwa dia telah berbuat salah, lalu dia menemukan solusi sendiri. Oh, yang pertama saya harus minta maaf dulu. Lalu mengerjakan tugasnya. Ya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke Bapak Ibu, kira-kira bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari dengan murid? Insya Allah, saya yakin dan kita semua yakin, insya Allah kalau ini kita terapkan, anak-anak murid juga kita akan merasa nyaman dan senang untuk datang ke sekolah. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Devi yang telah memaparkan materi tentang segitiga restitusi. Selanjutnya, mari kita akan membuka sesi pertanyaan. Sebelum membuka sesi pertanyaan, saya akan mengulas kembali apa yang dibahas oleh Bu Maulida dan Bu Devi. Perubahan paradigma belajar itu dipaparkan oleh Bu Maulida, disiplin positif dan nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Mungkin satu-satu dulu ya, satu-satu pemateri kita akan membuka sesi pertanyaan. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, Kak Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan ada kita masalah keyakinan kelas. Di sini ada beberapa hak dalam jalannya, yaitu peraturan kelas, kalimat positif, dan kebajikan. Dan saya ingin bertanya, dimanakah kita buat keyakinan kelas itu yang akan kita terapkan di sekolah? Dari kalimat-kalimat itu kan masih dalam bentuk belum ada kesepakatan di sini saja ya, antara murid dan siswa untuk sepakati akan kita buat peraturannya, atau ibaratnya keyakinan kelas kita. Inilah keyakinan kelas kita yang akan kita terapkan di kelas kita. Nah di sini kan ada mulai kesimpulannya. Misalnya dari start kita ada buat kesimpulan. Ini berbagai keyakinan kelas kita. Dari setiap pertanyaan dari setiap peraturan terjadilah keyakinan kelasnya. Nah itulah tolong mohon dijelaskan di mana keyakinan kelas. Oke, ini pertanyaan pertama. Dilanjutkan pertanyaan kedua. Low battery. Please charge. Oke, udah dipersilakan belum? Saya Bu bertanya yang menjadi yang pertama saya pernyataan. Sebenarnya ini bagus banget ya dari menjelaskan keyakinan kelas. Saya sendiri bersyukur bisa dibilang kembali. Tapi kalau pendapat saya lebih tepatnya seharusnya ini wali kelas gitu. Karena keyakinan kelas ini kan idealnya wali kelas yang memimpin kelas. Low battery. Please charge. Itu sedikit pernyataan saya ya, karena memang keyakinan kelas ini kan wali kelas dan anak-anaknya, bisa juga sih guru mapel, tapi kan perannya nggak sebesar wali kelas. Yang kedua,
pertanyaan saya itu tadi segitiga restitusi ini tuh terdiri dari 3 pilar ya. Ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana korelasinya? Bukan korelasi. Berapa persen di kurikulum Merdeka Belajar tujuan ini sudah tercapai gitu Bu? Dari 3 pilar tadi sehingga restitusi ini memang sudah terlihat saat ini, gitu ya kan? Nah, itu yang ke berikutnya gitu ya kan. Nah, selama ini kita kan banyak memang bikin peraturan ya. Peraturan itu, keyakinan kelas itu banyaknya di peraturan. Nah, untuk mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif ini gitu ya kan. Nah, ini gimana membentuknya gitu biar bisa terwujud memang kalimat positif langsung gitu. Kalau sekarang kan menurut kita itu peraturan kelas itu udah ideal gitu bahasanya. Ya kan banyak dipakai kan peraturan gitu kan. Kita nggak tahu ternyata itu hanya sekedar peraturan belum menjadi kalimat positif yang harus digunakan kan di sini keyakinan kelas itu kalimat positifnya kan. Nah baru nanti nilai kebajikannya itu tetap dirasakan dari kalimat positif tadi gitu. Jadi itu bagaimana cara mengubahnya. Terima kasih Bu. Itu aja. Ya, sudah. Iya. Oke. Itu mic kabel. Oke, pertanyaan dari Pak Ramadhani. Setelah membuat peraturan kelas, tadi Ibu belum menyimpulkan nih, kapan diterapkannya peraturan kelas ini? Gimana keyakinan kelas dari peraturan kelas ini? Gitu. Oke. Ya. Oke, Bapak, Ibu, saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang dijadikan pertanyaan oleh Pak Ramadhani. Seperti yang saya bilang tadi, termasuk saya, teman-teman semua, meyakinin bahwasanya keyakinan kelas itu peraturan kelas. Sempat saya tempel di kelas, ya. Saya pikir itulah keyakinan kelas atau bahasa kita kesepakatan kelas. Gitu ya. Jadi kan setelah belajar ini budaya positif di modul 1.4, saya menyadarin, lah selama ini yang saya buat ternyata belum masuk ke keyakinan kelas ya. Masih pakai kalimat yang belum positif. Nah, terus tidak tidak menggaris besarkan kebajikan apa yang diperoleh anak didik kita setelah dia menjalankan keyakinan kelas tersebut. Jadi pertanyaan Pak Ramadhani tadi, keyakinan kelas yang pertama memang membutuhkan kolaborasi antara guru dan murid. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk menciptakan kelas yang kondusif. Kebutuhan kelas yang seperti apa yang diinginkan anak-anak. Kebutuhan apa yang dibutuhkan guru untuk bisa menjalankan peran dia sebagai guru di kelas ini senyaman mungkin. Tujuan materinya tercapai dan anak-anak bisa mengikuti materi tersebut dalam keadaan yang menjalankan kalimat positif yang udah disepakatin. Saya wali kelas, ibu yang lain juga wali kelas, bahkan rekan kita semua di sini juga wali kelas. Semuanya masing-masing kepingin kelasnya menjadi kondusif, pembelajarannya maksimal, gitu kan? Sehingga kita semua membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Saya masuk di kelas ini nyaman, ibu masuk di kelas ibu nyaman, sehingga semua di kelas kita, di sekolah kita ini mengalami keadaan kelas, keyakinan kelas yang kita jalanin dalam keadaan yang maksimal, sehingga pada akhirnya terciptalah budaya positif di sekolah karena kita udah membiasakannya, sudah kontinu, tidak terjadwal. Kemudian satu lagi pertanyaan Bu Tika tadi, memang penekanan keyakinan kelas itu di wali kelas. Seperti hal saya bilang kalau misalnya mengasih pengarahan ke anak-anak, wali kelas itu adalah orang tua kalian yang kedua. Tapi guru yang masuk, guru mata pelajaran yang masuk, guru mereka juga. Setiap guru berarti orang tua mereka juga. Gitu, iya kan?
Nah, berarti keyakinan yang dibuat oleh wali kelas dan siswanya udah kolaborasi dengan siswa, bukan satu arah, artinya disepakatin mana-mana yang harus kita terapkan dan harus kita jalankan, gitu kan? Peran dia sebagai murid dan peran kita sebagai guru. Jadi dua posisi ini memang harus menjalankan keyakinan itu, bukan hanya murid, bukan hanya guru, tapi kedua belah pihak. Itu menurut saya. Namun saya wali kelas, namun saya juga adalah guru mata pelajaran. Setiap saya masuk di kelas saya juga membuat kesepakatan kelas dengan anak saya, khususnya di mata pelajaran yang saya pimpin. Maka dari itu, wali kelas perlu membuat keyakinan kelas, guru mata pelajaran juga perlu membuat keyakinan kelas. Tujuannya sama, untuk sama-sama menjadikan kelas itu menyenangkan, menjadikan kelas itu kondusif. Itu yang penjelasan dari saya. Bagaimana Bu Tika dan Pak Ramadhani? Ya, alhamdulillah kalau saya pribadi terjawab. Gimana Pak Ramadhani? Saya sebagai terjawab, cuma kan keyakinan kelas itu harus tertulis dalam buku tulisan. Iya. Baru kita tulis ini kan tulisan apa? Kata-kata yang mana yang kita tulis? Apakah kata kalimat positif? Nilai kebajikannya? Oh iya. Kita harus ada kesepakatan untuk kita tempelkan. Inilah keyakinan kelas kita, coba wali kelas. Iya. Kalau kita dulu, kita tulis di konsep. Inilah keyakinan kelas. Supaya nanti nggak menambah poin, akhirnya jadi peraturan balik kata-kata kita. Iya. Ya, baik, akan saya perjelas sedikit lagi. Seperti yang saya bilang tadi, selama ini peraturan kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita pahamin adalah peraturan kelas. Itu ke diri saya dulu saya bilang. Itu saya saya tanyakan ke anak-anak, kemudian saya tempelkan ke dinding. Dan ternyata itu masih peraturan kelas. Tapi setelah kita mempelajarinya hari ini, berarti nanti apapun yang menjadi kesimpulan atas kolaborasi kita, guru dan anak murid, itu nanti dibuat semacam kesimpulan, poin apa yang pertama, kalimat positif, keyakinan kelas apa yang pertama, kebajikan apa yang diperolehnya, berapa poin yang didapatkan dari kolaborasi tersebut, kemudian dijadikan satu file dan diprintkanlah yang bagus, ditempel di dinding ke kelas. Sehingga siapapun yang lupa pada saat kolaborasi bisa membacanya kembali, sehingga apapun yang menjadi keyakinan kelas bisa terlaksana, guru menjalankannya, murid juga menjalankan. Itu saja. Gimana Pak Ramadhani? Oke. Ada pertanyaan satu lagi nih Bu dari Bu Tika. Tadi kan yang masalah 3 pilar, berapa persen dalam kurikulum merdeka ini, berapa persen 3 pilar itu berpengaruh dalam kurikulum merdeka tersebut? Seperti itu Bu pertanyaannya. Ya, silakan Bu Devi. Restitusi. Maksudnya restitusi ya Bu? Restitusi ini kan cuma kita memberikan mandiri dan bertanggung jawab. Keberhasilannya sudah berapa persen sekarang diterapkan pada kurikulum merdeka? Profil pelajar Pancasila maksudnya. Udah ada Mi? Oh iya. Baik, saya coba menjawab. Kalau ditanyakan sudah berapa persen, ya itu tergantung dari pelaksanaan individu masing-masing, ya. Tapi yang jelas di sini, yang pasti di sini, kita diharapkan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu bisa menerapkan langkah-langkah atau tahapan dari segi 3 restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa. Nah, pada kurikulum merdeka ini kan siswa dan juga guru ya dibebaskan untuk memberikan pengajaran atau pembelajaran kepada murid sesuai dengan langkah-langkah yang guru sendiri tetapkan. Ya, jadi ketika menghadapi masalah, misalnya di kelas kita menemukan siswa yang kurang aktif atau seperti tadi kasusnya membolos saat pelajaran, nah itu tidak lagi ke zaman sebelumnya ya, yang langsung kita terapkan hukuman atau menerima konsekuensi atas apa yang sudah dilakukan oleh siswa tadi. Di sini siswa kita tahu dia sudah melakukan kesalahan,
Ya, kita tahu dia sudah melakukan kesalahan. Nah, yang kita inginkan apa? Dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah. Dan kita juga sebagai seorang pendidik, seorang guru, kita harus berprinsip bahwa si anak tadi melakukan kesalahan ataupun kesalahan yang dibuat oleh murid tadi itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak mungkin dalam pembelajaran itu semuanya mulus, semuanya baik. Pasti ada 1-2 orang yang melakukan kesalahan. Nah, itulah bagian dari proses pembelajaran untuk diri dia. Pembelajaran di sini artinya bukan hanya pembelajaran yang kognitif, tapi juga pembelajaran untuk membentuk karakter dia agar lebih baik ke depannya. Seperti itu. Gimana Bu Tika? Oke, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Tutup kan? Tutup. Ada lagi Cok tanya dulu. Coba nanti ada lagi. Apakah ada pertanyaan Biar lagi? panjang. Ya. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang materi yang Ibu paparkan bermanfaat bagi kami semua. Oke, saya sebagai moderator terima kasih juga atas kesempatannya, atas waktu Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu. Kapan? Ibu dapat laporan dari guru BK. Cuman dalam hal ini kamu jangan sampai merasa kesalahan itu besar. Kenapa ibu bilang kayak gitu? Karena kan semua manusia pasti pernah buat kesalahan. Ibu waktu di posisi seperti kamu juga pernah melakukan kesalahan. Cuman kesalahannya berbeda. Sekarang Arpan dari laporan guru BK, dari laporan Pak Reja, dari laporan Pak Beni, coba kamu ceritakan sama ibu. Kira-kira apa kesalahan yang udah pernah kamu lakukan? Apa ya? Cabut waktu jam pelajaran, artinya gini nak, Arpan datang ke sekolah, tapi jam pelajaran ketiga atau keempat itu nggak masuk lagi, itu namanya cabut pelajaran. Tapi kalau cabut sekolah, dari rumah berangkat sekolah nggak sampai ke sekolah. Nah, jadi kamu cabut yang mana? Cabut sekolah. Terus apa lagi? Naik pagar. Naik pagar. Artinya lompat pagar itu maksudnya. Waktu masuk ke pagar. Nah, waktu masuk lompat pagar. Oke, apa lagi? Itu aja ya. Waktu ibu tanya, waktu misalnya ibu tanya Arpan, gimana kamu nak? Kenapa nggak sekolah? Berbohong. Nah, berbohong sama ibu, kan? Oke. Jadi menurut Arpan, dari yang lompat pagar, cabut sekolah, kemudian waktu ibu tanya berbohong. Padahal tahu tuh salah. Apa alasan Arpan untuk bisa berbuat seperti itu? Untuk apa? Supaya ikut-ikut kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan. Saya siswa 11 TKR. Ibu Maulida adalah wali kelas saya. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Maulida untuk menyelesaikan permasalahan yang saya perbuat. Dan saya berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.